Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang di dalam namanya saja dia sudah mengandung pola kepemimpinan dan pola kekuasaan ala Nabi Muhammad SAW. Dan kita tidak usah merasa terkekang orang Islam itu dengan adanya Pancasila. Terkekang apanya? Karena itu adalah inti daripada syariat. Ketika memimpin masyarakat Madinah dengan piagam Madinah sebagai landasan operasionalnya, di mana falsafahnya di situ terletak di pasal satunya, yaitu bahwa masyarakat Madinah yang beraneka ragam diri atas mukmin Muhajirin, mukmin Ansor, suku-suku Yahudi, kaum Nasrani, Arab Badui, itu adalah umat yang satu. Sama dengan kita, satu nusa, satu bahasa, Bhinneka Tunggal Ika. Umat yang satu, satu kesatuan, satu keluarga besar, walaupun beraneka ragam. Sekarang persatuan. Kenapa persatuan Indonesia? Kok tidak ditekan persatuan dunia? Loh, Quran itu bilang persatuan itu kebangsaan, Pak. Internasionalisme itu ta'aruf. Umat yang satu, Bhinneka Tunggal Ika. Satu keluarga besar, walaupun beraneka ragam. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan, satu state entity yang bulat kuat. Ia adalah satu kesatuan tekad, kesatuan ideologi. Di kata republik, yaitu kerakyatan, menjalankan suatu sistem kepemimpinan, sistem kekuasaan, kedaulatan rakyat, di mana Rasulullah juga dulu berkuasa sebagai hamba. Rasulullah itu berkuasa sebagai hamba, dalam arti bukan sebagai raja. Rasulullah menolak kerajaan. Artinya tidak berkuasa sebagai raja, beliau berkuasa sebagai rakyat, sebagai hamba, dalam arti bukan sebagai raja. Itu ada hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad disuruh memilih oleh malaikat apakah mau memimpin sebagai raja dan nabi sekaligus atau sebagai hamba dan rasul sekaligus. Nabi Muhammad memilih sebagai hamba dan rasul sekaligus. Sebagai hamba artinya beliau berkuasa untuk mewakili kekuasaan rakyat, dan sebagai rasul artinya beliau memimpin dengan hikmah dan kebijaksanaan, bukan dengan hawa nafsunya. Tidak mengajarkan liberalisme, tapi mengajarkan keterpimpinan, mengajarkan hikmah dan kebijaksanaan, kebaikan, cinta kasih, dan seterusnya. Yalah bahwa Republik Indonesia membawa ajaran, membawa prinsip. Sebagaimana juga, dengarkan perkataanku, sebagaimana juga agama membawa ajaran. Dan kesatuannya adalah umat yang satu. Di dalam piagam Madinah, mukmin Muhajirin, mukmin Ansor, suku-suku Yahudi, Arab Badui adalah umat yang satu. Sama dengan Pancasila kita sebagai falsafah, satu keluarga besar, satu kesatuan kenegaraan, satu kesatuan wilayah, satu kesatuan kebangsaan, satu kesatuan ideologi, satu kesatuan tekad, satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun. Nah, gitu. Jadi di kesatuan dan republik itulah sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai pola kepemimpinan dan pola kekuasaan di dalam bermasyarakat. Karena itu, tokoh-tokoh Islam, anggota-anggota BPU PKI itu sepakat untuk membentuk sebuah republik, bukan sebuah kerajaan. Sesungguhnya bahwa membangun satu negara, membangun ekonomi, membangun teknik, membangun pertahanan, pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa.